Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dengan NPM 2201 00310033. Saya dari IKI Budi Utomo Malang, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas C 2020. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan keterampilan menulis dengan dosen pengampu Ibu Frestanti Novalia Santosa, MPD. Keterampilan menulis dapat kita golongkan dalam 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan menulis. Yang kedua, ruang lingkup keterampilan menulis yang memuat tujuan, fungsi, dan teori menulis. Yang ketiga, kategori keterampilan menulis. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Yang keempat, hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa lainnya. Yang kelima, implementasi keterampilan menulis. Yang keenam, problematika keterampilan menulis. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan menulis. Pengertian keterampilan menulis menurut para ahli di sini disebutkan ada 3. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Pendapat ini disampaikan oleh Rusiana pada tahun 1998. Yang kedua, menulis adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Pendapat ini disampaikan oleh Taringan tahun 1986. Dan yang terakhir, menulis adalah suatu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan makna dalam tataran ganda bersifat interaktif dan dibiarkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat atau dibaca. Pendapat ini disampaikan oleh tatkala tahun 1986. Dari beberapa pengertian keterampilan menulis yang disampaikan oleh para ahli di atas, dapat saya simpulkan bahwasannya menulis merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Yang kedua, ruang lingkup keterampilan menulis. Ruang lingkup keterampilan menulis di sini disampaikan ada 3 macam, yaitu tujuan menulis, fungsi menulis, dan teori menulis. Dari tujuan menulis, setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulisnya. Menurut Hugo, Hartig, dan Taringan tahun 1986, merumuskan tujuan menulis diantaranya adalah yang pertama penugasan, kedua altruistik, ketiga informasional, 4 persuasif, 5 pernyataan diri, 6 kreativitas penulis, 7 pemecahan masalah. Selanjutnya fungsi menulis. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dengan menulis memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman, dapat menyumbangkan kecerdasan. Teori menulis. Teori menulis yang berkembang saat ini adalah menulis model proses. Dengan model ini, menulis dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama pra menulis, 2
pengedrafan, 3. merevisi, 4. mengedit, dan 5. mempublikasikan. Yang ketiga, kategori keterampilan menulis. Kategori keterampilan menulis di sini dibedakan menjadi 2, yaitu menulis permulaan. Kegiatan ini bisa disebut dengan handwriting, yaitu cara merealisasikan simbol-simbol bunyi dan cara menuliskannya dengan baik dan benar. Tingkatan ini terkait dengan strategi atau cara mewujudkan simbol-simbol bunyi bahasa menjadi huruf-huruf yang dapat dikenali secara konkret. Tujuan menulis permulaan adalah agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Pada menulis permulaan, siswa diharapkan untuk dapat memproduksi tulisan dimulai dengan tulisan ejaan. Menulis lanjutan. Menulis lanjutan adalah agar siswa mampu menuangkan pikiran dan perasaannya dengan bahasa tulis secara teratur dan teliti. Yang membedakan menulis permulaan dengan penulis lanjutan adalah adanya kemampuan untuk mengembangkan skema yang ada yang telah diperoleh sebelumnya untuk lebih mengembangkan hal-hal yang akan ditulis. Teknik pembelajaran menulis dikelompokkan menjadi 2, yaitu menulis cerita dan menulis untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat adalah hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa lainnya. Hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan bahasa lainnya digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, hubungan menulis dengan membaca. Menulis dan membaca adalah kegiatan berbahasa tulis. Pesan yang disampaikan penulis diterima oleh pembaca, dijembatani melalui lambang bahasa yang dituliskan. Membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Hubungan menulis dengan menyimak. Pada saat menulis, seseorang membutuhkan inspirasi, ide, atau informasi untuk tulisannya. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber tercetak maupun tak tercetak. Jika dari sumber tercetak, informasi diperoleh dengan cara membaca, maka dari sumber tak tercetak, perolehan informasi dilakukan dengan cara menyimak. Hubungan menulis dengan berbicara. Antara menulis dan berbicara, keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif proaktif. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kelima, implementasi keterampilan menulis. Implementasi keterampilan menulis di sini ada eksposisi. Bahwasanya eksposisi bisa juga disebut dengan pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Selanjutnya yaitu narasi atau kisahan. Narasi atau kisahan merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia atau tokoh berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, implementasi keterampilan menulis yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan membuktikan pendapat penulis, meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya.
argumentasi berusaha meyakinkan pembaca. Selanjutnya yaitu persuasi. Persuasi adalah karangan yang berisi paparan berdaya ajuk ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakinkan dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Dengan kata lain, persuasi berurusan dengan masalah mempengaruhi orang lain lewat bahasa. Selanjutnya yang keenam adalah problematika keterampilan menulis. Problematika keterampilan menulis menurut Kaswan Darmadi tahun 1996 ada banyak permasalahan yang dihadapi penulis. Secara umum bisa dikatakan bahwa permasalahan itu ada 4 macam, yaitu takut memulai, tidak tahu kapan harus memulai, pengorganisasian, dan juga bahasa. Takut untuk memulai di sini maksudnya adalah menulis atau mengarang itu seperti naik sepeda. Kita tidak bisa menguraikan bagaimana bisa duduk dengan tenang di atas 2 roda tanpa terguling. Padahal tidaklah gampang untuk menjaga keseimbangan. Ini mengandung 2 implikasi. Pertama, pekerjaan menulis bisa dianggap mudah. Anggapan seperti ini tentu hanya berlaku bagi orang yang sudah sering menulis atau bagi penulis-penulis profesional. Kedua adalah sebaliknya. Pekerjaan menulis bisa dianggap sangat sukar atau sulit. Anggapan ini umumnya berlaku bagi orang awam, termasuk mahasiswa atau pelajar yang belum terbiasa menulis. Yang kedua yaitu tidak tahu kapan harus memulai. Tidak tahu kapan dan bagaimana untuk memulai menulis adalah masalah besar yang umum dihadapi oleh mahasiswa atau pelajar yang tidak pernah menulis. Persoalan ini muncul dalam bentuk berbagai versi keluhan, seperti topik apa yang harus dikerjakan, kapan akan mulai mengerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, tuntutan pembimbing yang dirasakan terlalu tinggi, dan juga sejumlah keluhan lainnya. Selanjutnya adalah masalah pengorganisasian. Pada masalah pengorganisasian ini, ide termasuk hal yang esensial di dalam sebuah tulisan. Dengan pengorganisasian yang baik, sebuah tulisan akan mudah diikuti arahannya oleh pembaca. Apabila sebuah tulisan dapat diikuti arahannya, berarti pembaca akan dapat menangkap maksud yang dikehendaki oleh penulis. Dan yang terakhir adalah masalah bahasa. Masalah bahasa di sini bisa dialami oleh hampir semua penulis. Ini terjadi karena bahasa yang digunakan selalu berubah dari waktu ke waktu. Kosakata, istilah, idiom dari hari ke hari pun selalu berubah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan sesi presentasi ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya Ahmad Taufik mohon undur diri dan mohon dimaklumi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.